bukan hanya gulung tikar, Mas. Semuanya itu rata-rata gulung rumah, Mas. Tidak ada istilah panen raya. Yang ada ya sedih raya semuanya. Ini adalah pertemuan yang sangat mulia, kami katakan sangat mulia karena apa? Mulai dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur sampai di Nusa Tenggara Barat ini ada perwakilannya lalu ke sini dalam rangka tentunya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Pola yang diterapkan di sana itu semakin kompleks dan semakin menguntungkan bagi para petani di sekitarnya. Karena slogan kami ini adalah Muhammadiyah formal, jadi kegiatan pemberdayaan Muhammadiyah itu bukan berarti hanya warga Muhammadiyah. Saya ingatkan supaya kami yang ada di LTG khususnya Lombok, Pak, dibukakanlah kami pasar. Misalnya kami harus tanam apa, karena sudah capek kami tanam tembakau, Pak. Kalau kami tanam cabai, kami siap tanam cabai. Kami tanam kopi, kami siap tanam kopi. Apapun yang harus kami tanam, kami siap, Pak. Pada intinya, tapi pasarnya harus ada, Pak, dan pasarnya harus jelas. Kalau tidak jelas, Pak, maka mati lagi kami, Pak, sebagai petani. Jadi petani yang sejahtera itu hanya mimpi bagi kami, Pak. Untuk pertemuan tanggapan saya untuk pertemuan temu petani multikultur nasional yang kedua di Hotel Safira itu terima kasih sekali karena sekarang juga pesertanya itu juga ada penambahan peserta dari provinsi yang lain, banyak yang ingin ikut di situ, sehingga yang mana petani multikultur FGD 2 dari petani multikultur itu merupakan wadah dari para inspirator di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui program diversifikasi komoditas di daerahnya masing-masing. kalau kita punya pendapatan tapi tidak bisa menentukan harga, Bapak punya produk nggak bisa menentukan harga, itu artinya tidak berdaya. Baik, ini luar biasa menurut kami sebab ini yang pertama bagi kami petani Lombok, dan ini suatu kehormatan dan penghargaan bagi kami, dan tentu hasil dari apa yang telah kita lakukan selama 2 hari di Magelang luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi persoalan cita-cita para petani itu bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini adalah ajang forum untuk bagaimana kemudian petani bisa sehat, berdaya, dan sejahtera tentunya. Kalau saya dalam kegiatan FGD yang kedua ini kesannya sangat senang, tambah teman ya. Jadi teman-teman petani dari NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah kita ngumpul, dan ternyata banyak curhatan dari teman-teman ini. Nah, curhatan teman-teman ini terkait dengan kegiatan perekonomian di tempat saya juga nyambung, bahwa ternyata ada pilihan lain untuk kegiatan pertanian. Selain itu, masalah-masalah soal pertembakuan ini ternyata banyak pengalaman baru yang diceritakan oleh teman-teman, dan itu menjadi masalah yang harusnya menjadi PR kita bersama
agar nanti pemerintah yang khususnya nangani ini tahu bahwa sebenarnya masalahnya apa ini. Untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan ekonomi itu tidak hanya terpancang satu komoditas saja, tetapi sekarang sudah dicoba dengan berbagai macam komoditas yang ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan. Disesuaikan, peningkatan itu adalah disesuaikan dengan di daerah masing-masing. Misalkan seperti di Kabupaten Magelang, masyarakat banyak berdiversifikasi dengan melalui tanaman ubi jalar, kopi arabica, kemudian di daerah Kecamatan Ngablak itu juga sudah ditingkatkan dengan para petani milenial yang hasilnya sudah bisa ekspor, seperti SOM, yaitu sayur organik merbabu. Itu di dalam pemasarannya dia juga sudah melalui secara online. Kemudian di daerah Bondowoso sendiri, di daerah Jawa Timur yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari sana, itu ternyata juga banyak membuahkan hasil, sehingga nantinya petani multikultur secara umum ini itu bisa ikut menyumbang sih kepada negara dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, kalau di daerah saya itu di Klaten tapi di dataran tinggi. Jadi di tempat saya itu cuacanya itu jarang mendapatkan matahari banyak lah kira-kira itu. Di tempat saya nggak ada pengrajin tembakonya, tetapi petani tembakau yang nanam tembakau daunnya itu ada. Jadi dijualnya itu daun, bukan hasil rajangan. Jadi kalau nggak begitu nggak begitu berdampak di tenaganya. Tetapi ketika tidak si pedagang tembakau yang pengrajin ini nggak bisa jual, ya dampaknya ke kami. Pernah satu kampung itu nggak laku semua, ya akhirnya untuk pupuk. Jadi daunnya itu dijadikan satu untuk pupuk kandang waktu itu. Nah, harapan saya petani di kiri kanan saya yang sekarang memang sudah dikurangi, udah berkurang itu. Tapi itu di dataran tinggi ya. Kalau dataran rendah di sekitar Manesrenggo dan sekitarnya itu memang punya pengrajinnya, jadi dia bisa mengatur sendiri. Kan tempat saya nggak bisa. Nah, pilihannya adalah nanam sayur dan nanam alternatif lain. Dan itu ya sudah saya senang karena warga sudah bisa mengatur sendiri. Selama ini tidak begitu masalah karena sejak saya mulai bisa tanam tembakau kemudian sampai sekarang, kira-kira tanam tembakau sekarang nggak ada 10% ya. Kalau dibanding misalkan tahun 2000, tahun 99 gitu, dengan sekarang nggak ada 10%. Tapi tanaman sayur, dagang sayur, nanam kopi, kemudian sekarang ada tanam aplokat unggul, itu sudah banyak yang pilih ke tanaman. Kalau kondisi petani di Lombok khusus untuk saat ini, tahun 2019 ini sebenarnya sangat miris, Mas. Karena tahun 2019 ini petani Lombok bukan hanya gulung tikar, Mas. Semuanya itu rata-rata gulung rumah, Mas. Karena pertama terkait dengan regulasi pemerintah terhadap harga tembakau yang ada di Lombok. Pemerintah, mohon maaf, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di saat kemarin gudang ataupun industri menyatakan bahwa stok tembakau di NTB itu sudah memenuhi kuota, sedangkan petani masih banyak memiliki tembakau. Pemerintah provinsi kami meminta caranya kepada gudang memohon supaya tembakau petani itu dibeli oleh industri. Nah, menurut kami itu adalah kesalahan fatal.
sebenarnya di sini harus ada abuse of power dari pemerintah menunjukkan dirinya sebagai pemerintah untuk dia menekan para industri ini supaya membeli tembakau kami. Jadi tembakau yang dibeli karena pemerintah kami meminta dengan hormat kepada industri untuk membeli tembakau petani, tembakau kami khususnya, jadi harganya itu anjlok, Mas. Makanya rata-rata untuk tahun 2019 ini banyak petani kami atau yang dari kami juga petani yang pergi ke Malaysia, Mas. Di Lombok itu ada semboyan 3M, Mas. Pertama, Mekah kalau untung. Yang kedua, M-nya itu Malaysia kalau rugi. Yang ketiga, kalau naas seperti tahun 2019 ini, ya mati, Pak. Makanya di Lombok itu fenomenanya saat ini banyak orang yang mohon maaf broken heart jadinya. Banyak orang yang tiba-tiba ada yang cerai segala hal. Nah, seharusnya yang kami rasakan sebagai petani, kami harus merasakan yang namanya panen raya, Mas. Begitu selesai panen, masyarakat kami yang ada di Lombok harus berpesta ria. Seperti tradisi kami di bawah tahun 2010. Nah, ini tidak. Untuk belakangan ini karena mohon maaf dari regulasi pemerintah yang kurang jelas mengenai harga tembakau, tidak ada istilah panen raya. Yang ada ya sedih raya semuanya yang ada di Lombok. Ini jauh lebih bagus, skala lebih nasional dibanding tahun yang lalu. Kalau tahun lalu dalam skala Provinsi Jawa Tengah, dan ini pesertanya nasional dari Lombok, dari Bondowoso, dari Klaten, Jember dan sebagainya, ini sudah skala nasional. Konteks untuk materi yang disampaikan yang kegiatan multikultur ini suatu gerakan yang diinisiatif itu merupakan hal keniscayaan di dalam konteks bagaimana petani mendidik petani agar petani orientasinya tidak hanya sekedar memperoleh hasil, tetapi memperoleh nilai tambah dan keuntungan dari komoditas yang diusahakan. Artinya biar petani ada perubahan perilaku, budaya dan pola pikir di dalam pengelolaan usaha taninya, sehingga petani yang bersifat konvensional, tradisional bisa menjadi seorang petani yang orientasinya adalah agribisnis orientasinya adalah bicara keuntungan, sehingga petani diharapkan ke depan bisa lebih maju, tidak berpola usaha tani bersifat konvensional dan tradisional. Dengan adanya temu petani multikultur ini, artinya petani bisa berdialog, bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi dengan antar peserta, dengan narasumber, sehingga mereka memperoleh suatu wawasan, gagasan dan teknologi baru dalam pengelolaan usaha taninya. Saya rasa itu dari kami. Harapan kita baik di petani yang ada di NTB maupun yang di Jawa, tentu persoalan kita tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kita buka, kita diskusikan selama 2 hari, tentu sudah kita rangkum menjadi sebuah deklarasi, forum, sehingga apa yang menjadi persoalan itu bisa dikendalikan oleh Presiden, tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani. Kalau di tahun yang lalu itu kita baru perintisan, jadi anggota yang terlibat, petani yang terlibat masih terbatas sekali. Baru berapa ya kemarin itu sekitar 16 orang. Tetapi untuk pertemuan yang kedua yang dilaksanakan tahun ini sudah 2 kali lipat jumlah anggotanya, dan wilayahnya juga semakin luas karena dari luar Jawa pun ikut, terutama dari Lombok. Itu untuk perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kemudian bahwa forum petani multikultur akan kita ajukan ke Badan Hukum, dan kemudian setiap tahun kita akan adakan event untuk pertemuan antar petani anggota forum. Responnya sangat luar biasa, terutama dari petani di luar Jawa, karena forum ini adalah forum yang tidak terlalu formal. Kita lebih banyak berdiskusi dan para petani lebih banyak curhat tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan kita juga berusaha untuk mencarikan solusinya untuk mengatasi permasalahan para petani tersebut. Bahkan mereka menginginkan waktunya kok
mengeluhkan waktunya kok hanya 2 hari, kalau lebih diperpanjang lagi tentu saja akan sampai pembahasan pada akar permasalahan juga pada solusi-solusi yang optimal.